Hai semua, saya Wirni. Terima kasih sudah nonton video saya. So, bagi siapa yang belum subscribe YouTube channel saya, please open your apps YouTube, tekan like dan lonceng supaya kamu boleh tahu bila masa saya upload video baru. Hari ini kita akan bercerita lagi tentang satu kisah pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang pria yang bernama Pee-wee Kesking, atau nama penuh dia ialah Donald Henry Kesking. Pee-wee Kesking, mungkin nama ini ada sedikit lucu, tetapi orangnya tidak boleh ditertawakan. Sebab kalau dia tahu dan nampak kau ketawakan dia, dia akan pukul kau sampai even though di suatu tempat yang baru, Pee-wee akan buat apa sahaja untuk menakutkan orang-orang sekeliling dia. Sekarang saya akan menceritakan biodata Pee-wee Kesking. Pee-wee Kesking atau nama penuh dia ialah Donald Henry Parrott Jr. Kesking lahir pada 13 Mac 1933 di Florence County, South Carolina, United States. Dia juga mempunyai beberapa nama lainnya yang disebut oleh orang-orang sekeliling dia ataupun yang mengenal dia. Yang pertama, Junior Parrott. Yang kedua, Pee-wee Kesking. Yang ketiga, The Hitchhiker Killer. Yang keempat, The Meanest Man in America. Yang terakhir ya, The Redneck Charles Manson. Kesking telah meninggal dunia pada 6 September 1991 yang umurnya yang ke-58 di Columbia, South Carolina, United States. Kesking meninggal dunia bukan karena penyakit, tetapi semasa dia menjalankan hukuman di kerusi listrik. Dan menurut catatan, Kesking ialah orang keempat yang mati dihukum di kerusi listrik tersebut. Oke, sekarang saya menceritakan macam mana kehidupan si Kesking semasa dia masih kecil-kecil. Kesking dilahirkan tanpa kasih sayang seorang bapak. Ibunya yang bernama Julia Parrott yang tidak menikah semasa mengandungi si Kesking, atau nama lainnya anak luar nikah. Sesudah si Kesking dilahirkan, ibunya Julian Parrott ulang balik. Sesudah Kesking dilahirkan oleh ibunya Julia Parrott, kehidupan mereka sangat messy. Ibunya yang bergonta-ganti pasangan dan tidak masa untuk menjaga si Kesking. Dan kadang-kadang kalau ada pria yang datang di rumah dorang, mereka akan memukul si Kesking dan akan memperlakukan dia dengan perkara yang tidak baik. Biarpun mama dia melihat, tapi dia tidak akan tolong. Dia akan tengok aja. Dan meskipun Kesking dilahirkan tidak sah, tapi ibu dia tetap bagi si Kesking nama bapak, yang dimana dia mencurigai pria itu ialah bapak si Kesking. Karena ibunya tidak peduli pasal dia dan tidak mengawasi si Kesking, kehidupan dia pun menjadi porak-poranda macam ibu dia. Pada usia Kesking 3 tahun, dia pernah minum minyak tanah yang menyebabkan dia mengalami kekejangan yang sangat sakit sewaktu itu. Sudahlah dia kekejangan, sebab dia minum tuh minyak tanah, baru dia kena pukul lagi. Dia kena pukul nih, bukan mama dia sedang pukul, kawan-kawan yang datang di rumah dorang tuh dipukul dia. Saya pun tertahu kenapa dia minum tuh minyak tanah, mungkin dia haus kali. Yalah kan, budak 3 tahun. Kalau kamu menjaga budak 3 tahun, dorang tidak tahu apa-apa lagi. Apa yang dorang nampak itu dorang makan. Ya, sokong saya. Sampailah si Kesking ini meningkat dewasa, hebat dia. Dia tidak tahu nama dia sebenar. Dia hanya tahu nama dia Pee-wee sebab nama itu sering disebut oleh orang-orang sekeliling dia. Dia sering dibully oleh orang-orang sekeliling dia juga sebab dia memiliki tubuh badan yang sangat kecil dan dia rendah. Semasa dia usia remaja, Kesking hanya ketinggian dia 157 saja. Dan berat dia 59. Saya baca cerita si Kesking, dia memiliki kehidupan yang sangat messy
Dan dari kecil dia sudah dimulai dengan kekerasan. Dia tidak ada belajar nilai-nilai yang baik dari ibu dia, kawan-kawan ataupun sekeliling dia. Sampailah si Kesking di sekolah, semua kekerasan yang dia hadapi di rumah, dia akan bawa juga di sekolah. Dia berkelahi setiap hari dengan anak-anak lelaki maupun perempuan yang sekelas dengannya. Dan biarpun dia hari-hari kena hukum oleh guru-guru dia, sikapnya tidak pernah berubah. Dan mungkin kalau ibu dia berubah, mengajar si Kesking satu yang baik, maybe dia akan berubah juga. Dan pada usianya yang ke-11 tahun, dia berhenti sekolah dan bekerja di suatu bengkel kereta. Semasa Kesking bekerja di bengkel itu, dia telah bertemu dengan dua anak lelaki yang bernama Danny dan Marsh. Mereka seusia dan sama-sama telah berhenti sekolah. Dan akhirnya mereka menubuhkan satu grup yang bernama The Trouble Trio. Dan kemudian mereka menjadi perompak rumah, penculik dan pemerkosa. Mereka juga mengancam dengan keras jika mereka melaporkan kepada pihak polis. Namun akhirnya grup mereka bubar setelah mereka tertangkap basah. Dan ketika itu mereka sedang memerkosa adiknya si Marsh. Betul. So apakah hukuman bagi dia orang? Datanglah ke noni orang-orang tua, disuruhnya dong berbaris. Ini si Danny, si Marsh, si Kesking. Lalu dorang akan dipukul sampai babak belur. Apa itu babak belur? Babak belur bermaksud bengkak ataupun sesuatu yang ada biru-biru di badan. Dan sesudah perkara itu terjadi, Danny dan juga Marsh meninggalkan daerah itu. Dan dorang meninggalkan si Kesking. Then after that, no more the Trouble Trio. Berhenti dia, si Kesking buat perkara yang tidak baik. Tidak buat lagi dia. Tahun 1946, Kesking telah mendatangi satu rumah, dan rumah itu ialah rumah yang dia pernah pecah masuk dulu. Dan tiba-tiba seorang gadis melihat Kesking di ruangan rumah, dan dia teringat, oh ini lelaki yang pernah masuk rumah kami dulu. Gadis itu langsung mengambil kapak dan mencoba untuk memukul si Kesking. Kesking terus mengelak dengan serangan gadis itu. Dan dia pun membalas dengan memukul kepala dan lengan gadis tersebut. Melihat gadis itu sudah terbaring dan tidak sadarkan diri, Kesking mulai panik dan terus melarikan diri dari tempat kejadian. Untungnya gadis itu selamat dan dia langsung memberitahu kepada pihak pewajib. Kesking lalu ditangkap dan dihukum karena satu penyerangan yang menggunakan senjata mematikan, pencerobohan rumah, dan pencobaan pembunuhan terhadap gadis itu. Dan sepanjang persidangan itulah kali pertama Kesking mendengar nama penuhnya. Kesking kemudian dihantar di South Carolina Industrial School of Boy sampai dia berumur 18 tahun dan dikeluarkan. Dia menjalani tugas di sekolah reformasi. Di sana juga dia sering dibully, diperlakukan tidak senonoh maupun kawan-kawan dia ataupun orang-orang yang lain. Setiap hari dia akan dibully dan diserang secara tiba-tiba. Ya mungkin karena bentuk badan dan ketinggian itu sama macam budak-budak. Dan kemudiannya Kesking mendapat perlindungan dari seseorang yang bernama Boss Boy. Akhirnya dia melarikan diri dari sekolah reformasi dan bergabung di karnival keliling. Dan saat di sana dia telah berkawin dengan seorang gadis yang berumur 13 tahun. Dan setelah pernikahannya, dia memutuskan untuk kembali di sekolah reformasi menamatkan hukumannya di sana. Dan dia telah dibebaskan pada bulan Mac 1951 di usianya yang ke-18 tahun. Dan setelah dia dibebaskan, dia pun bekerja di sebuah pertanian tembakau. Di sana juga dia telah terlibat dalam satu kasus penipuan asuransi. Selain itu, dia juga telah bekerja sama dengan mitra untuk membakar lumbung-lumbung penduduk.
Karena si Gasking dibayar, nah dia buatlah itu. Dengan ini penduduk pun bertanya-tanya, adakah si Gasking pun terlibat dalam pembakaran ini. Tambahan lagi dengan kedatangan putri majikan gudang tersebut dan bertanya kepada Gasking, "Gasking, adakah kamu terlibat dalam pembakaran ini?" Gasking mula panik dan dia terus mengambil palu memukul kepalanya gadis tersebut. Dan dia ditangkap lagi dengan menerima hukuman 5 tahun penjara karena penyerangan menggunakan senjata mematikan dan pencobaan pembunuhan. Dan semasa di penjara, di mana Gasking telah melakukan pembunuhan pertamanya untuk menjadi seorang power man. Power man ialah narapidana di mana orang itu brutal dan ditakuti semua orang. Gasking memutuskan untuk membunuh sesama narapidana untuk mendapatkan gelaran itu dan supaya orang lain tidak mengacau dia. Gasking juga telah membunuh seorang narapidana yang paling kejam katanya di penjara itu yang bernama Hazel Brazel dengan memotong tenggorokannya sampai mati. Dan kemudian Gasking dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman 6 bulan kurungan. Pada tahun 1955, istrinya si Gasking mengajukan gugatan penceraian. Gasking menjadi panik dan dia berjaya melarikan diri dari penjara itu. Kemudian dia mencuri mobil dan menuju ke Florida. Dan di sana dia bergabung lagi dengan karnival keliling. Seterusnya di sana dia berkawin lagi. Tapi perkawinan mereka hanya bertahan selama 2 minggu. Dan di karnival yang sama, Gasking telah bertemu dengan seorang wanita yang bernama Betty Geddes. Dan secara tiba-tiba Geddes meminta pertolongan Gasking untuk menghantar barang ke tempat saudara lelakinya si Geddes di Tennessee, dan Gasking pun menuju di sana. Dan sesudah sampainya si Gasking di penjara itu, dia pun memberi duit jaminan dan sebungkus rokok. Dan ketika Gasking kembali lagi di hotel itu, tempat di mana dia bertemu dengan si Geddes, di sana dia menyadari bahwa Geddes dan juga kereta yang dicurinya sudah tiada. Gasking tetap sabar dan menunggu si Geddes, namun dia tidak kembali. Malah yang datang ialah polis. Kedatangan polis, Gasking baru tahu bahwa dia telah ditipu. Dan sebenarnya saudara lelaki si Geddes itu ialah suaminya yang telah berjaya melarikan diri dari penjara dengan bantuan pisau cukur yang terselip di kotak rokok yang dibawa oleh si Gasking. Dan Gasking pun dikirim kembali ke penjaranya dengan tambahan 9 bulan penjara karena membantu melarikan seorang tahanan. Hebat dia, banyak kali seorang masuk penjara masih juga buat jahat. Pada Agustus 1961, dia dibebaskan lagi dan kembali di Carolina Selatan. Di sana dia telah mencuri lagi sebuah kereta, dan kali ini saya harus berhati-hati supaya tidak tertangkap lagi, katanya. Selama dia di sana, dia telah bekerja sebagai seorang pemandu dan asisten dari Menteri Transportasi. Dan baginya ini adalah satu cara saya untuk melakukan perjalanan ke kota ini ke kota lainnya, sambil mencuri dan membuat perbuatan yang lagi jahat, katanya. Dan pada tahun 1961, Gasking telah ditangkap karena telah melakukan kes pemerkosaan kepada seorang gadis yang berumur 12 tahun. Dan dia telah berjaya melarikan diri ke North Carolina dan mencuri kereta lagi. Dan di North Carolina, dia telah bertemu dengan seorang gadis yang berumur 17 tahun dan dia nikahi gadis itu. Pandai saja dia. Jumpa sedikit sumendak kawin, jumpa sedikit sumendak kawin. Dan setelah perkawinannya dengan gadis berumur 17 tahun itu, gadis itu langsung memanggil pihak polis
dan menyerahkan Gasking atas tuduhan kes pemerkosaan yang sebelumnya. Menerima hukuman 6 tahun penjara di Colombia dan telah dibebaskan lagi pada tahun 1968. Dan di sini si Gasking bertekad, saya berjanji tidak akan masuk penjara lagi. Tahun berikutnya, pada September 1969, Gasking telah membawa seorang penumpang wanita dari North Carolina, dan secara tiba-tiba Gasking menjadi marah karena wanita tersebut mentertawakannya saat Gasking meminta dia untuk berpacaran. Hoi, move on lah. Dan Gasking langsung memukulnya hingga tidak sadar diri dan telah memerkosa, menyodomi, menyiksa wanita tersebut dan membawa wanita itu ke rawa dan menenggelamnya. Pada tahun 1975, di mana Gasking telah membunuh 80 orang budak lelaki dan perempuan di sepanjang jalan raya North Carolina. Dan dia menganggap pembunuhan di jalan raya ini sebagai rekreasi terakhir kepada kanak-kanak tersebut. Pada bulan berikutnya, Gasking telah membunuh lagi anak buahnya sendiri dan kawan kepada anak buah dia, di mana dia berpura-pura mengajak kedua gadis itu di sebuah perumahan kosong. Dan di sana Gasking terus memukul mereka hingga pingsan, memerkosa, dan menenggelamkan mereka sehingga mati. Kes seterusnya ialah kematian Doreen Dempsey. Doreen Dempsey ialah seorang ibu yang sedang mengandung, di mana dia menganggap perbuatan Gasking ini ialah satu idola. Dia meminati si Gasking karena perbuatannya, dan dia menganggap si Gasking ini sebagai sahabat. Biarpun dia tahu yang si Gasking ini seorang pembunuh dan mempunyai penyakit gangguan mental, malahan diburu polis, Doreen sentiasa menganggap dia sebagai idola dan sahabat. Tetapi nasib malang menimpa Doreen, di mana dia memutuskan untuk pindah daerah dan meminta tolong si Gasking untuk menghantar mereka di stasiun bus. Dalam perjalanan, Gasking telah berhenti di sebuah perhutanan, dan di sana si Gasking memerkosa, menyodomi, menyiksa Doreen, dan langsung membunuhnya dan kandungan dia juga. Dan menurut kesaksian Walter Neely, di mana Gasking telah meneleponnya dan meminta bantuan, dan Gasking memberitahu Walter bahwa keretanya mogok, dan Walter pun menaiki bus dan menuju ke tempat si Gasking. Sebenarnya Walter Neely ialah seorang dan bekas narapidana. Walter dan Gasking berkenalan ketika berada di penjara yang sama. Jadi sesudah sampainya si Walter dan dia melihat si Gasking sedang membunuh 3 orang di dalam van, dan si Gasking menyadari kehadiran si Walter dan dia terus menyuruh si Walter untuk memandu van tersebut. Gasking juga pernah menjadi pembunuh upahan. Pada tahun 1975, Suzanne Kipper telah membayar Gasking dengan jumlah ini untuk membunuh mantan pacarnya, Sheila Sietes, John Powell, John Owens. Pada tahun yang sama, Gasking juga telah membunuh seorang wanita yang tidak dikenalinya dan seorang gadis berumur 13 tahun yang bernama Kim Gasking. Dan akhirnya Gasking membunuh mereka karena mereka menolak cintanya dia. Dan kedua mayat tersebut dikuburkannya di suatu perkuburan orang setempat di sana. Dan sekali lagi Gasking menghubungi Walter Neely untuk membantunya menguburkan 2 gadis tersebut. Dan Gasking juga telah memberitahu Walter tempat di mana dia menguburkan
dan membunuh mangsa yang lainnya. Jadi bagaimanakah Gasking boleh tertangkap? Pada 14 November 1975, di mana Gasking telah tertangkap karena Welton Neely telah melaporkannya kepada pihak polis, dan dia mengaku di mana Gasking seringkali menghubunginya untuk meminta tolong menguburkan mayat-mayat mangsa yang dibunuh si Gasking. Welton juga mengaku di mana dia menyaksikan si Gasking membunuh mangsa tersebut. Dennis Bellamy berusia 28 tahun dan Johnny Knight berusia 15 tahun. Dan pengakuan Welton lagi, Gasking telah membunuh beberapa orang yang telah didaftarkan hilang selama 5 tahun sebelumnya. Dan Welton juga telah menunjukkan kepada pihak polis tempat-tempat di mana si Gasking membunuh dan menguburkan mangsa dia. Pada 4 Desember 1975, Gasking juga telah menunjukkan kepada pihak polis di mana tempat dia membunuh dan menguburkan 8 korbannya. Kalau kita kirakan banyak sudah yang dia bunuh, tapi tidak juga dia puas hati. Di mana sebelum eksekusi dijalankan, Gasking telah membunuh lagi saat di penjara di lembaga pemasyarakatan Carolina Selatan. Pembunuhan terakhir si Gasking ialah seorang terpidana bernama Rudolph Tinner yang semasa itu sedang menjalani hukuman karena telah membunuh sepasang kekasih dalam satu perompakan bersenjata di toko pasangan tersebut di Burgess, di mana Gasking telah disewa oleh Tony Cimo, putra pasangan tersebut. Awalnya Gasking mencadang untuk meracuni makanan dan minuman terpidana tersebut, tetapi gagal, dan akhirnya Tinner tewas terbunuh dalam satu bahan peledak yang dilakukan oleh Gasking di selnya. Kemudian Gasking diadili karena membunuh Tinner dan dijatuhi hukuman mati. Sebelum Gasking dieksekusi, dia ada mengatakan hal terakhir yang Tinner dengar ialah suara saya ketawa. Penjahat! Dan kisah si Pee Wee Gasking ini juga telah dijadikan dalam satu bentuk buku di mana Gasking telah menceritakan segalanya dari dia kecil sampai dia dieksekusi kepada jurnalis Wilton Early. Dan dia telah menulis kisah si Pee Wee Gasking ini menjadi satu buku berjudul The Final Truth. Gasking dieksekusi pada 6 September 1991 pada pukul 1.10 pagi, dan dia adalah orang keempat yang mati di kerusi listrik itu di lembaga pemasyarakatan Broad River. Dan sebelum dijalankan, Gasking telah mencoba untuk membunuh dirinya dengan menggarit pergelangan tangannya. Dan kata-kata terakhir dari si Gasking ialah, I let my lawyer talk for me and I'm ready to go. Hinggalah kematiannya si Gasking, pihak polis tidak dapat mengetahui berapa jumlah mangsa yang telah dia bunuh. Sebab informasi yang diberitahu si Gasking kepada pihak polis tidak sama dengan jumlah yang sudah dorang selidiki. Jadi inilah kisah dan cerita tentang Pee Wee Gasking, di mana dia seorang anak yang kurang kasih sayang ibu dan ayahnya. Dia juga menghadapi kehidupan yang dimulai bukan dengan kasih sayang tetapi dengan kekerasan. Dan dia juga seorang yang bolak-balik di penjara. Muka dia saja masuk, keluar lagi, buat jahat lagi, masuk, keluar lagi, buat jahat lagi. Jadi kita mengucap syukur kita tidak sama kehidupan seperti dia. Jadi bagi kita yang bergelar anak, bergelar bapak, abang, kakak maupun adik, cerita ini menjadi pengajaran kita. Apa pengajaran dia? Saya tidak boleh cakap. Kalau kamu tengok video ini, kamu sendiri dapat tahu apa pelajaran dia. Dimana saya pun belajar sesuatu yang penting tentang suatu keluarga. Apa efek dia kalau keluarga itu tidak peduli each other?
So inilah cerita saya untuk hari ini. Apa pendapat kamu? Sila komen di bawah. Atau kamu ada cerita kisah yang kamu mau saya cover lepas ini? Sila komen di bawah. See you all at the next video. Saya Wirni. Thanks for watching. Action! Jalan yang kutempuh sama dengan Tuhan, dengan mengambil nyawa seseorang dan membuat yang lainnya takut. Aku menjadi serata dengan Tuhan, dengan membunuh orang lain. Aku menjadi tuan bagi diriku sendiri, melalui kekuatanku, sampailah aku pada penebusanku sendiri. Piwi Kesking.